Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di series Jempol Jembatan Politik. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai hukum dan juga kebijakan-kebijakan monarki absolut yang terdapat pada Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam juga menggunakan hukum syariah, yaitu hukum yang didasari atas hukum agama Islam. Selain itu, terdapat juga hukum adat dan juga hukum sipil. Kebijakan Brunei Darussalam mencakup beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, kesehatan, dan juga faktor luar negeri. Kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi Brunei Darussalam dalam pengaruh sistem pemerintahan monarki absolut. Wah, gimana nih? Pada penasaran nggak? Coba ya komen dulu di bawah. Ekonomi Brunei Darussalam dalam konteks pengaruh monarki absolut berinti pada kekuasaan dari sultan. Sultan memiliki kekuasaan yang tak terbatas dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam Brunei Darussalam. Sultan Brunei Darussalam juga berperan besar sebagai kunci dalam pengambilan keputusan pada semua aspek pemerintahan dan juga ekonomi. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, yaitu Sultan tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, melainkan juga sebagai kepala pemerintah dan juga satu-satunya orang yang memimpin dan juga memegang kekuasaan penuh pada suatu negara. Sultan juga membuat seluruh kebijakan pada negara-negara tersebut. Bidang politik maupun ekonomi suatu negara berada di bawah kendali langsung oleh Sultan. Brunei Darussalam memiliki wilayah yang mengandung cadangan minyak dan juga gas alam yang sangat amat banyak dan juga melimpah. Inilah yang menjadi sumber faktor utama pendapatan Brunei Darussalam dalam ekonomi negaranya. Produksi minyak bumi Brunei Darussalam mulai terjadi pada tahun 1929 hingga sekarang minyak dan juga gas alam menjadi satu-satunya pilar ekonomi Brunei Darussalam. Pendapatan dari hasil minyak dan juga gas memberikan sultan dan juga kemampuan finansial yang sangat besar bagi negara. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menghindari adanya kebijakan pajak pendapatan pribadi dan juga dapat menyediakan seluruh layanan fasilitas publik secara gratis atau cuma-cuma. Melalui Badan Investasi Brunei Darussalam dan juga perusahaan minyak nasional, Brunei Shell Petroleum, Brunei dapat mengendalikan secara langsung sektor perdagangan ini. Pendapatan yang dihasilkan dari ekspor minyak dan gas adalah 90% dari total ekspor Brunei. Hal ini memberikan kestabilan finansial bagi negara dan juga dapat membuat negara tersebut menjadi sejahtera. Tetapi hal ini juga berdampak dan juga dapat menimbulkan risiko besar, yaitu jika harga minyak turun dan juga cadangan energi ini menipis atau habis. Seperti yang telah kita bahas pada sebelumnya, kalau Brunei Darussalam juga memiliki kebijakan subsidi selain penyubsidi tanah, yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya yang berbasis subsidi. Karena tingginya pendapatan dari sumber daya alam, Brunei sudah sangat lama dikenal sebagai negara dengan sistem kesejahteraan yang sangat kuat dan juga menjadi salah satu negara yang makmur rakyatnya. Subsidi dalam berbagai bentuk diberikan kepada warga negara, termasuk pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, perumahan murah, serta berbagai bantuan sosial lainnya. Ini menciptakan standar hidup yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangganya atau negara-negara yang ada di sekitarnya. Dalam konteks monarki absolut, kebijakan ini merupakan salah satu cara sultan sebagai kepala pemerintahan. Sultan juga dapat membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya ini dan tidak ada mekanisme parlementer yang membatasi atau mengkritik penggunaan anggaran negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang investasi dan diversifikasi ekonomi. Brunei Darussalam telah lama menyadari bahwa ketergantungan pada minyak dan juga gas alam adalah tantangan suatu negara tersebut dalam jangka panjang, terutama ketika harga energi global berfluktuasi ataupun harganya melonjak tinggi. Sedangkan cadangan minyak suatu saat akan habis. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi agenda penting bagi pemerintah. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Sultan dan pemerintahan mengadakan kebijakan ekonomi yang telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, perbankan syariah, dan juga teknologi informasi. Salah satu contohnya adalah pengembangan Bandar Seri Begawan sebagai salah satu pusat keuangan Islam. Namun, keberhasilan diversifikasi ini masih terbatas dan sektor non-minyak belum mampu secara signifikan mengurangi ketergantungan ekonomi Brunei pada energi dan juga minyak. Terdapat pula hambatan dalam diversifikasi ekonomi. Salah satu hambatan dalam diversifikasi ini adalah struktur ekonomi yang terlalu terkonsentrasi pada pemerintah dan kontrol yang sangat ketat oleh sultan. Hal tersebut mungkin dapat menghambat inovasi dan juga keterlibatan sektor swasta.
Selanjutnya terjadi juga keterbatasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karena dalam monarki absolut, warga negara memiliki sedikit atau tidak ada kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Semuanya ditanggung oleh keputusan sultan. Brunei Darussalam memiliki parlemen, namun parlemen tersebut hanya bersifat simbolis dan juga tidak memiliki kekuatan yang nyata. Semua kebijakan ekonomi ditentukan oleh sultan dan juga penasihat terdekatnya, yang seringkali merupakan anggota keluarganya, yaitu keluarga kerajaan ataupun individu yang langsung ditunjuk oleh sultan. Keterbatasan dalam publik ini berdampak pada bagaimana keputusan-keputusan yang diambil. Contohnya kebijakan ekonomi besar seperti proyek infrastruktur ataupun investasi internasional. Seringkali diputuskan tanpa konsultasi yang luas. Dalam konteks monarki absolut, sultan dan keluarganya tidak hanya memiliki kekuasaan politik, tetapi juga pengaruh besar dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan-perusahaan besar di Brunei terkait secara langsung atau tidak langsung dengan keluarga kerajaan. Pengaruh ini mencakup sektor minyak dan gas, properti, hingga layanan keuangan. Salah satu keuntungan dari sistem monarki absolut Brunei Darussalam adalah stabilitas politik yang tinggi. Tidak adanya oposisi politik yang signifikan membuat kebijakan ekonomi dapat diimplementasikan tanpa banyak hambatan. Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Brunei Darussalam pada masa depan adalah untuk memastikan ekonomi yang berkelanjutan setelah cadangan minyak dan juga gas pada Brunei Darussalam habis. Brunei Darussalam berisiko menghadapi kritis ketika sumber daya tersebut tidak lagi tersedia atau tidak lagi menguntungkan. Untuk menghadapi tantangan ini, Brunei harus lebih agresif lagi dalam mengembangkan sektor non-energi, seperti manufaktur, teknologi, dan layanan keuangan. Namun dalam konteks monarki absolut, proses ini dapat berjalan lambat karena kontrol politik yang terlalu ketat dan juga minimnya partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Wah, gimana guys, seru nggak kali ini? Kita udah series keempat loh. Semoga kalian masih enjoy ya. Oke, maybe that's all. Saya Ridho Septian Ramadan, aka Lavin, pamit undur diri, stay healthy and have a great day. Bye-bye.